Ya, selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya ya dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Hari ini kita akan membahas masih dalam bab 3, yaitu pemasaran produk barang atau jasa, di mana materinya yaitu mengenai promosi. Nah, minggu lalu kita sudah membahas salah satu bagian dari produk ya, yaitu merupakan bahan baku pembantu, di mana dia merupakan satu kesatuan dengan kemasan atau pembungkusnya, yaitu label. Mungkin kalian masih ingat ya, materi minggu lalu mengenai label. Nah, mungkin beberapa dari kalian, ada yang masih ingat tentang apa sih tujuan kita memberikan label pada sebuah produk? Ada yang mau angkat tangan untuk menjawabnya? Oke. Nikoma Ayu Trisnawati. Baik, selamat pagi, Bu. Pagi. Tujuan pemberian label pada produk, yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi produsen dengan konsumen tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut. Yang ketiga, memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Yang keempat, memberikan rasa aman bagi konsumen. Iya, makasih. Udah benar jawabannya ya. Pertanyaan berikutnya mengenai keuntungan pemberian label bagi sebuah perusahaan. Apa keuntungan bagi sebuah perusahaan apabila dia memberikan label pada produknya? Ada yang bisa menjawab mungkin? Ya, silakan Yuda Antara. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Keuntungan pemberian label pada produk jasa yang pertama yaitu adalah meningkatkan penjualan. Yep. Yang kedua, mendorong promosi yang lebih besar. Yep. Yang ketiga, perlindungan terhadap konsumen. Yang keempat, perlindungan terhadap persaingan yang tidak baik. Dan yang terakhir yaitu adalah sejalan dengan tujuan ekonomi. Kira-kira tujuan ekonomi itu apa? Masih ingat enggak? Apa kira-kira tujuan ekonomi? Ada yang tahu? Selain Yuda Antara, apa tujuan ekonomi? Cynthia Yuni ya? Kalau tidak salah itu. Pagi, Bu. Pagi. Apa tujuan ekonomi? Menurut saya, tujuan ekonomi itu merupakan tujuan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Ya, memenuhi kebutuhan manusia, ya, itu tujuan ekonomi. Nah, sama seperti sebuah promosi, dia juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itu tujuan ekonomi. Nah, selanjutnya, pertanyaan berikutnya, label ada 3 jenis, apa saja? Madibela, Madibela. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nima Debela dari kelas 12-9, nomor absen 8. Tiga jenis label atau tipe-tipe label. Yang pertama ada brand label untuk menunjukkan brand dari suatu produk. Yang kedua ada grade label yang menunjukkan grade atau rating atau bintang dari suatu produk. Yang ketiga ada descriptive label atau label yang menggambarkan tentang cara penggunaan, susunan, pemeliharaan, dan hasil kerja dari suatu barang atau produk. Ya, saya tambahkan lagi sedikit mengenai grade-nya. Grade-nya bisa merupakan kualitasnya ya, sama seperti tadi disampaikan ada bintangnya, boleh.
Iya. Oke, ada yang bisa kasih contoh masing-masing dari jenis-jenis label yang tadi sudah disebutkan sama Bella ya? Ada yang bisa menjawab, kasih contoh kalau brand labelnya itu misalnya seperti apa, grade labelnya apa, kemudian deskriptif labelnya itu apa. Ya. Siapa nih ya? Terima kasih atas waktunya, Ibu. Ya. Untuk contoh brand labelnya, misalnya nama-nama dari suatu perusahaan atau suatu produknya. Misalnya itu Aqua, Ya. itu brand labelnya itu adalah Aqua. Dan di grade labelnya itu menunjukkan tingkat kualitas dari produk tersebut. Misalnya menjelaskan mengenai terbuat dari air mineral dari sumber pegunungan. Ya. Terus kalau di deskriptif labelnya itu di mana berisikan mengenai informasi yang misalnya air aqua ini terkandung dari bahan apa, seperti itu, Ibu. Iya, expired-nya itu ya. Iya, saya rasa itu saja untuk mengingat materi minggu lalu ya. Sekarang kita masuk ke promosi, pengertian, dan lain sebagainya ya. Ya, pada hari ini kita akan bahas mengenai pengertian promosi, tujuan promosi ya. Nah, sebelum ke materi, kita lihat dulu kompetensi dasar untuk hari ini, yaitu menentukan media promosi. Membuat media promosi masih sama dengan yang minggu lalu ya. Nah, tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan apa itu promosi, menyebutkan media-media promosi. Nah, yang pertama, sebuah produk setelah selesai melakukan pengujian, ya pengujian misalnya seperti pasar simulasi, mengetahui preferensi dan kepuasannya. Nah, itu bisa kita melakukan promosi secara real atau uji pasarnya secara langsung. Nah, promosi ini merupakan salah satu kegiatan, dia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, bisa kalian lihat di sana pengertian promosi. Saya kasih menurut para ahli 1, menurut Wikipedia 1, dan masih banyak lagi pengertian promosi jika kalian cari di Google, banyak sekali pengertiannya ya. Nah, yang pertama menurut salah satu para ahli yaitu Peter dan Olson, promosi merupakan peristiwa memasarkan berfokus pada tindakan yang tujuannya untuk memberi dampak langsung terhadap perilaku pelanggan sebuah perusahaan. Nah, apa maksudnya? Nah, di mana promosi itu bertujuan ngasih fungsi atau kegunaan sebuah produk terhadap konsumen. Itu maksudnya pengertian promosi yang pertama. Nah, promosi yang kedua itu merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Kita memberikan mereka promosi sebuah produk, diharapkan nanti mereka akan datang lagi untuk membeli produk kita, ya, kemudian mengkonsumsinya. Jangan sampai cuma dibeli aja sekali, kemudian tidak dikonsumsi dan besoknya nggak balik lagi. Kalau kita sebagai seorang penjual, pada saat melakukan promosi, di kemudian hari kita bisa melihat kalau orang itu datang lagi kepada kita, baik itu kedua, ketiga, berarti promosi kita sudah berhasil. Ya. Nah, apa tujuan dari promosi itu sendiri? Nah, yang pertama, dengan melakukan promosi, kita bisa mengidentifikasi dan menarik konsumen baru. Kita sudah punya konsumen di awal, kemudian kita bisa menambah konsumen baru. Kemudian mengkomunikasikan produk baru. Ya, kita punya produk baru, kita bisa komunikasikan di sana kepada
konsumen atau calon konsumen. Nah, yang ketiga, itu meningkatkan jumlah konsumen untuk produk yang telah dikenal secara luas. Ya. Nah, yang keempat, menginformasikan kepada konsumen tentang peningkatan kualitas produk. Yang kelima, mengajak konsumen untuk mendatangi tempat penjualan produk. Salah ketik ya. Yang terakhir, memotivasi konsumen agar membeli suatu produk. Ada yang nulis ya? Udah? Nah, selanjutnya, ini merupakan tabel tujuan promosi penjualan dan program promosinya. Nah, kita melakukan promosi, kita harus punya tujuannya. Ya, tujuannya untuk apa? Apakah kita mau meningkatkan volume pembelian? Apakah kita hanya untuk mencoba produk saja? Atau kita ingin ada orang datang kembali untuk membeli produk kita? Kita tentukan tujuannya dulu. Untuk apa kita melakukan sebuah promosi? Nah, kemudian setelah kita menentukan tujuan, baru kita menentukan alternatif program apa yang akan kita lakukan, promosi seperti apa yang akan kita lakukan. Ini ada tabelnya, nanti bisa dijadikan pedoman, siapa tahu kalian mau melakukan promosi, punya tujuan apa, alternatif yang bisa kalian lakukan itu apa. Ya. Nah, yang pertama, itu kalau kalian mempunyai tujuan promosi berupa pertanyaan atau pencarian informasi ya, pencarian informasi terhadap produk kalian, nyampe enggak nanti, bagus apa enggak pada konsumen ya. Nah, yang pertama bisa kalian lakukan dengan memberikan hadiah gratis. Ya. Nah, yang kedua ada penawaran katalog. Tentu tahu ya katalog ya, kayak brosur ya. Kemudian yang ketiga ada pameran. Nah, ini biasanya kalau mengadakan pameran, ada yang membeli, mereka berminat kembali, maka orang akan datang lagi. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi produk kita diminati atau tidak oleh konsumen. Ya. Nah, yang kedua, percobaan produk. Nah, mencoba produk kita coba. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan alternatifnya yaitu dengan memberikan kupon gratis ya. Kalau kalian jual produknya, kasih kupon sekali berapa kali belanja nanti dapat gratis apa ya, itu misalnya. Yang kedua, potongan harga khusus. Dikasih potongan harga khusus untuk pembelian 50.000 gitu misalnya. Yang ketiga, produk sampel gratis. Misalnya kayak penjual jeruk ya di pasar disuruh nyicipin, katanya manis. Kemudian yang keempat ada demonstrasi. Demonstrasi seperti kita ngasih tahu gimana sih cara penggunaan sebuah produk gitu misalnya. Nah, kemudian kalau tujuannya berupa pembelian ulang, kita memberikan kupon sama seperti percobaan produk tadi ya, alternatifnya. Pembelian ulang, kita ngasih mereka kupon, mereka akan semangat nantinya untuk membeli lagi, datang lagi ke tempat kita. Kemudian ada penawaran member dengan berbagai kemudahan. Pasti kalau kalian ke minimarket, supermarket, ditanyakan punya kartu pelanggan itu biasanya. Kita buat kartu pelanggan, otomatis kita akan datang ke sana ya. Datang ke sana lagi, membeli dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Itu misalnya. Maka di sana kita bisa mendapatkan kemudahan seperti harga yang lebih murah itu misalnya. Nah, kemudian ada yang keempat itu traffic building. Nah, traffic itu kan lalu lintas ya. Nah, dari meningkatkan lalu lintas konsumen itu maksudnya. Lebih banyak konsumen datang. Itu maksudnya traffic building. Kemudian alternatif program yang bisa dilakukan itu adalah penjualan spesial, kemudian penjualan spesial mingguan ya. Kita melakukan setiap minggu, setiap hari Jumat ada diskon itu misalnya. Kemudian ada acara hiburan. Kalau acara hiburan kan banyak jadinya orang datang ya. Nah, setelah mereka selain untuk menonton hiburannya, nanti mungkin kalau kita menjual sebuah makanan, mereka
berkeinginan untuk membeli makanan itu misalnya. Nah, yang keempat itu ada kupon pengecer. Ya, bagi pengecer itu ada kuponnya, sama seperti tadi, pemberian kupon di pembelian ulang bersama dengan itu. Nah, yang terakhir itu ada peningkatan volume pembelian. Nah, di sana alternatifnya ada harga paket khusus. Yang kedua, informasi mengenai situasi pemakaian. Ya, karena boleh demonstrasi juga boleh dilakukan di sana. Nah, itu mengenai promosi saja dulu. Nah, mengenai medianya, kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya, nanti medianya akan saya sampaikan. Ya. Nah, cukup hari ini kalian bisa menyampaikan apa sih itu promosi ya. Oke. Sekarang bisa kalian berikan sebuah ilustrasi usaha serta tujuan promosinya, kemudian tindakan yang dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Apa kira-kira? Nah, saya akan kasih kalian waktu untuk menemukan jawabannya 2 menit. 2 menit ya. Silakan dicoba dulu. Nah, kalian bisa sebutkan usahanya dulu. Tujuan promosi yang mana yang akan kalian pilih. Kemudian tindakan yang kalian lakukan itu apa? Seperti tadi. Tadi kan saya kasih tujuan promosi, alternatifnya apa yang bisa dilakukan. Tapi kalian harus menambahkan usahanya apa. Biar nyingkrun nanti ya. Silakan 2 menit. Ya, sudah 2 menit ya. Ada yang mau mencoba menjawabnya? Nah, satu usaha dulu, tujuan promosi yang ingin dicapai apa, tindakan yang kalian lakukan itu apa, yang real ya. Ya, ini udah ada yang angkat tangan. Yulia Stuti 1 orang, silakan dijawab. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Dari kelas 12 AP 6. Iya. Saya memiliki satu produk yang dimana yang dijual oleh kakak saya, yaitu minyak untuk baby yang tujuannya itu untuk tujuan promosi saya yaitu untuk menarik konsumen
agar mengetahui mengenai produk tersebut, manfaat-manfaat produk tersebut jika digunakan pada bayi. Di mana manfaatnya itu untuk mencegah bayi itu cepat sakit dan agar bayi tersebut jika keadaan sakit tidak harus langsung ke dokter. Hanya dengan menggunakan produk tersebut bisa mencegah atau mengurangi sakit pada bayi. Hal yang saya lakukan tindakannya yaitu dengan demonstrasi, yaitu menginformasikan cara penggunaan mengenai produk tersebut dan potongan harga khusus ketika ada pembeli yang membeli minyak tersebut lebih dari 2 pieces. Ya, itu saja. Ya. Ya, bisa diterima ya. Jadi bisa kita simpulkan kalau ya pendapat dari Yulia Stuti tadi, keinginan yang pertama itu memberikan informasi ya kepada konsumen, di mana hal yang dia lakukan adalah memberikan diskon atau gratis ya. Kemudian yang kedua, demonstrasi. Nah, nanti sampai kepada konsumennya jadi tahu bagaimana cara menggunakannya ya, efeknya seperti apa. Itu keinginan daripada Yulia Stuti. Mungkin ada pendapat yang lain? Ada yang mau menjawab lagi? Nah, jawaban tidak harus berpatokan dengan kolom yang tadi saya sampaikan. Tujuannya tidak harus sama seperti yang 5 yang saya sampaikan. Ya, tidak permanen seperti yang saya sampaikan tadi. Boleh mempunyai tujuan lain, mungkin ada yang mau menyampaikan alternatif selain yang tadi saya sampaikan pada kolom. Alternatif apa kira-kira ya yang bisa dilakukan selain yang tadi saya sampaikan. Ada yang mau menjawab lagi? Mungkin bisa promosi di bidang jasa. Ya, tidak hanya dalam bentuk promosi sebuah barang saja. Ada yang mau mencoba lagi? Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Nama kita sama ya? Iya. Ya. Saya ilustrasi usaha yang ingin saya sampaikan yaitu seperti menjual skincare. Ya. Tujuan promosinya saya akan memberikan beberapa diskon, misalnya beberapa diskon kepada pelanggan yang membeli paketan atau yang membeli dalam jumlah banyak. Selain itu, saya juga akan menyampaikan informasi bahwa skincare yang saya jual sudah terdaftar BPOM, halal, dan mendapat rekomendasi dari dokter kecantikan. Nah, tujuannya apa? Itu kan tadi alternatifnya. Ya. Yang kamu sebutkan tadi itu alternatif. Tujuan dari promosinya itu apa? Tujuannya supaya kulit kita menjadi lebih kencang, menjadi lebih glowing, atau nggak beruntusan. Enggak, ya, maksudnya ini ya, tujuan promosi ingin memberikan informasi, ya, atau ingin menambah penjualan, ingin orangnya kembali membeli produk kamu, atau apa tujuannya? Kalau yang tadi itu kan alternatifnya. Tujuannya supaya untuk konsumen bisa membeli ulang. Ya. Saya akan memberikan seperti yang saya sampaikan tadi, seperti hadiah atau promo. Iya, itu ya. Itu sudah ada paham berarti. Oke, ada jawaban lain lagi? Satu orang lagi boleh? Boleh selain barang, bisa jasa. Ada? Tidak?
Nah, dari pertanyaan tadi, saya ingatkan lagi, kalau kalian mau melakukan promosi, ingat kalian menentukan tujuan promosinya dulu. Untuk apa melakukan promosi? Harus punya tujuan, biar nanti sejalan ya hasilnya, biar maksimal ya tujuannya untuk apa. Kemudian baru menentukan alternatifnya. Jangan alternatifnya dulu, baru terakhirnya tujuan. Ya, harus ada tujuan dulu. Apapun yang dilakukan harus punya tujuan dulu. Ya. Kemudian ada dari kalian yang bisa menyampaikan apa itu promosi? Pengertian promosi. Kalau bisa jangan lihat catatannya ya, Yulia Stuti. Seperti Ibu jelaskan tadi, Yeah. yang saya tangkap yaitu promosi, yaitu upaya kita untuk memberitahukan atau menawarkan produk kepada konsumen yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah konsumen untuk membeli produk kita. Iya, meningkatkan jumlah konsumen. Bisa ya. Jadi pengertiannya tidak harus sama seperti yang saya sampaikan tadi. Setidaknya tujuan pembelajaran hari ini nyampe, ya, walaupun tidak harus sama seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk hari ini cukup itu saja dulu yang saya sampaikan. Silakan dipelajari, sama seperti hari ini di awalnya pasti saya akan adakan pertanyaan. Nah, untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Jaga kesehatan, semoga minggu depan kita dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk hari ini saya akhiri. Om Santi, 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 Om.